Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Cindy Saputri. Jadi di sini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Aku akan mengajak teman-teman untuk menjelaskan materi modul 16 yaitu rekayasa teknologi. Dalam pembahasan ini terdapat 2 unit yaitu unit 1 tanah dan keberlangsungan hidup, dan unit kedua yaitu bioteknologi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pada pertemuan kali ini aku akan menjelaskan unit 1 yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman saat melihat gambar berikut? Tanah, tumbuhan? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Tanah adalah lapisan atas dari permukaan bumi yang terdiri dari campuran material organik dan air. Tanah juga merupakan hasil dari proses pelapukan buatan, pengendapan dan pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti cuaca, iklim, dan makhluk hidup. Peran tanah bagi kehidupan manusia yang pertama adalah tempat hidup atau habitat. Beberapa organisme tanah berfungsi sebagai tempat hidup seperti cacing, serangga, alga, dan mikroorganisme ataupun bakteri. 2. Penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. 3. Penyediaan tambang atau bahan galian. Selain mengandung nutrisi yang paling penting bagi tumbuhan, tanah yaitu penyediaan berbagai sumber daya alam seperti logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia. 4. Penyediaan dan penyaringan air. Nah, adapun peran organisme tanah yaitu 1. Sebagai dekomposer adalah organisme yang bersifat suportif yang mampu menguraikan atau memecahkan bahan organik pada sampah ataupun makhluk lainnya yang telah mati. Oleh sebab itu, organisme yang mati akan diuraikan kembali dan menjadi tanah sebagai unsur atau zat organik yang paling penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Nah, seperti contoh bakteri pengurai dan jamuran. Organisme ini melakukan proses pembusukan terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makanan menjadi dekomposisi adalah sebagai proses penting karena memungkinkan bahan organik untuk didaur ulang dalam suatu ekosistem. Misalnya seperti daun-daunan yang telah jatuh ke tanah, ranting-rantingan, ataupun jasad hewan yang telah mati menjadi bakteri organik yang lebih sederhana. 2. Reaksi kimia dalam tanah yaitu membantu tanaman dalam meningkatkan kemampuan akar menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berupa fosfor. Selain itu, mikroorganisme juga berperan untuk meningkatkan ketahanan tanaman. 3. Pengurai polutan dalam tanah. Polutan dalam tanah adalah zat atau bahan yang dapat merusak ataupun mengganggu kualitas tanah sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. 4. Yaitu pengatur kegempuran dalam struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang berkaitan satu sama lain menjadi gumpalan. Nah, partikel-partikel tanah ini direkatkan oleh suatu partikel ataupun seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Adapun proses pembentukan tanah seperti pelapukan batu-batuan, struktur batu-batuan, tumbuhan perintis, dan proses penyuburan. Adapun komponen penyusun tanah seperti air, udara, bahan material, dan bahan organik. Dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.